Enggak jalan pagi dulu guys sederek. Minggu-minggu biasanya itu banyak yang bakar daun-daun kering biar di rambut nanti bau. Beberapa hari ini saya kurang terlalu memfokuskan ke pembahasan Satrio Winingit ya sederek. Saya akan mulai berdongeng tentang sang kesatrio meniko versi saya, tentunya sesuai dengan yang ada di Jangka Jayabaya. Telah diketahui beberapa hari ini juga di langit yang saya lihat nih, tentunya di beberapa banyak tempat juga mengisyaratkan hadirnya cahaya sang kesatrio meniko, karena energinya dapat kita serap terpancar sejak mulai bulan purnama kemarin, bulan full moon ya, bulan strawberry. Energi keceriaan sang kesatrio meniko yang membuat kesehatan pun membaik, rasa tenang dan segala resah itu seakan-akan hilang. Keresahan yang tidak meresahkan seperti hari-hari yang lalu dijalani para pejalan atau para jiwa-jiwa pilihan meniko, kini telah seakan, kalau bagi saya yang saya tarik energi, saya dapat energi yang saya dapatkan loh nggih. Energi kebahagiaan, kekuatan, ketenangan, dan satu energi yang tak bisa diungkapkan sederek, tapi rasanya gitu enteng sekali kita menghadapi satu perjalanan tuh ya, bukan satu beban tapi suatu kesenangan, atau ya ikhlas. Ini yang perasaan, satu energi yang ku inginkan selama ini gitu sederek. Kalau saya, mungkin pengalaman bagi para seperti itu yang lain lagi, karena dalam tarikan energi yang saya dapatkan, di mana sang kesatria tersebut memang sudah benar-benar namanya aja Satrio Utomo ya sederek, pancaran dalam menyerapkan energinya ke para jiwa-jiwa pilihannya, karena beliau adalah seorang leader. Jadi aura kepemimpinan dan pembakaran satu energi membawa semangat tinggi untuk semakin yakin kita menegakkan keadilan, kebenaran. Rasa juang yang timbul dalam diri itu sangat kental sekali, meskipun belum ada satu wadah yang akhirnya kayak gonge gitu loh, angkatan. Kan kita ketahui beberapa hari yang lalu saya juga menceritakan tentang yang Sabdo Palon nagih janji, dan yang Sabdo Palon yang nagih janji meniko mengerahkan anak didiknya satrio-satrio atau putra-putri Nusantara sejati yang berjiwa juang, berdaya tinggi, yang dididik oleh alam untuk memiliki kekuatan avatar meniko, sudah sedikit-sedikit mulai disadari, dan sudah sedikit-sedikit tambah, semakin terus bertambah, akhirnya menjadi suatu gelombang kemampuan
sampai akhirnya kita menyadari apa yang harus kita lakukan secara alami. Kita akan belajar secara otodidak bagaimana kita melaksanakan atau melakukan kemampuan atau potensial asli dari diri kita masing-masing. Itu kan kita berbeda-beda, kita akan tersadarkan dan tiba-tiba bisa mengolah dan bagaimana cara mengaktifkannya atau ya apa istilahnya pokoknya ngerti dhewe ya sederek. Karena tujuan akhir dari rasa tersebut adalah dimuarakan pada pengembalian marwah Nusantara. Terus Nusantara bangkit dengan jiwa-jiwa putra putri sejati, dengan segala keluhuran, budi pekerti, segala sifat dan adat yang kita miliki, adat budaya yang kita miliki, yang asli dari Nusantara, tanpa ada campur tangan lagi para paham tamu menika, tamu-tamu yang menjajah, tamu-tamu yang datang ke Nusantara tapi tidak mau pulang menika, tamu-tamu yang selalu berdakwah, selalu mengoceh, selalu khotbah, selalu memaksakan kehendaknya pada Nusantara ini, padahal mereka tamu yang bisa dikatakan adalah kurang ajar menika. Para tamu itu sudah seharusnya dikeluarkan dengan paksa, mau tidak mau keluar dari menika, dari tanah Nusantara menika. Itu kebijaksanaan dari Mahadanyang Sabdo Kalon yang mendidik para jiwa-jiwa kesatria, para jiwa-jiwa asli Nusantara yang pastinya memegang teguh adat budaya asli Nusantara menika, terutama di Jawa. Karena pada akhirnya nanti kita akan ditanya pada saat zaman akhir-akhir dengdengi, kita akan ditanya, kamu hidup tidak di mana? Jelas yang di Jawa ini, khusus yang di Jawa, tergantung ini bocoran ini dari masa depan. Akan ditanya, kamu hidup di mana? Kamu suku apa? Dan adat dan kamu pakai adat mana? Jika Anda di tanah Jawa, tolong pakai adat Jawa, mau atau tidak. Jangan memaksakan adatmu di negeri kami. Kalau tidak mau, monggo silahkan pergi. Kalau masih membandel, akan disapu oleh kesatria-kesatria sejati Nusantara. Nekatan sejarah. Jadi para congkak, para tamu yang berlagak menjadi penguasa menika menjajah secara licik, tidak dengan gagah perkasa, karena beraninya melalui sugesti rumahan, tidak memakai kekuatan sejati mereka. Karena mereka sendiri, tamu-tamu penjajah itu sebenarnya orang-orang lemah sederek, tidak punya kekuatan apa-apa, tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan kesatria asli Nusantara yang dibodoh-bodohi. Padahal sebenarnya kita tidak bodoh, tapi kita adalah orang mulia, berbudi pekerti, jadi pengenalan yang tinggi, jadi menghargai, disalah artikan, diliciki, diakali dengan cara kotor karena kebaikan kita. Tapi di era ini lain, era Satrio Piningit, era Sabdo Kalon Nage Janji, berbeda. Kita buktikan, kita tahu dari sekarang, sebentar lagi, tidak lama lagi. Maka dari itu sederek, tetap semangat jaga pada dongdonge atau komando dari pimpinan kita, Sang Satrio Piningit, dengan asuhan Sabdo Kalon dalam misi
saat tuh palon nagih janji.